Yang sibuk orang lain. Makanya lebih enak pindah ke surga daripada pindah kontrakan. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, dari nas yang kita baca tadi, ini rupanya Tuhan Yesus lagi berjalan dan dikelilingi banyak orang. Nah pada waktu itu rupanya ada orang yang datang pertama kepada Tuhan Yesus dan gak ditanya lagi oleh Tuhan. Orang itu langsung nyodorkan diri, Tuhan aku pengen ngikut engkau. Gitu. Nah terus di sini ada 3 orang kan, yang kedua enggak, dia enggak nyodorkan diri, enggak nawarkan diri, Tuhan mau ikut, enggak. Tuhan Yesus langsung ngomong sama orang itu, ikut aku gitu. Nah yang ketiga, Tuhan Yesus enggak bilang ikut aku, tapi orang itu juga enggak menyodorkan diri. Tetapi dari jawaban orang itu, aku pamitan dulu sama orang tuaku. Sepertinya Tuhan Yesus ngajak dia dulu kan, maka dia bilang gitu. Nah ini gak jelas. Tetapi kalau kita melihat, membandingkannya ini dengan cerita yang sama tapi bagian kitab yang lain, yaitu Injil Markus. Nah rupanya di Injil Markus, orang ketiga gak ditulis di sini. Nah jadi apakah orang ketiga ini sebetulnya orang yang meneruskan orang yang kedua? Nah untuk lebih jelas, mari kita lihat lebih detail lagi. Kepada orang yang pertama dulu kita lihat. Di sini jawaban Tuhan Yesus itu sepertinya nggak pengen orang itu ngikut. Sebab dari jawaban Tuhan Yesus, ini berat loh, sepertinya begitu. Ya orang itu mau ngikut terus Tuhan Yesus bilang ini berat loh sepertinya kamu jangan ikut lah. Itu kalau kita sungguh-sungguh coba ulangi, baca. Tetapi kepada orang yang kedua dan ketiga, rupanya Tuhan Yesus malah ngajak. Ya. Jadi yang pertama tuh pengen ngikut, tapi Tuhan Yesus seperti bilang, udah berat lah gitu. Jadi kayak nggak ngajak. Tapi orang yang kedua dan ketiga, itu nggak pengen. Yang pertama bilang, aku mau tunggu papaku dulu meninggal. Terus yang satu lagi bilang, aku mau pamitan dulu. Malah diajak sama Tuhan Yesus. Nah ini kenapa ya? Nah, jadi di sini kita melihat bagian ini supaya lebih jelas dibandingkan dengan Markus tadi. Nah, rupanya orang yang pertama ini itu diterangkan oleh Markus sebagai ahli Taurat. Nah, jadi yang pertama datang itu ahli Taurat. Nah, terus Tuhan Yesus jawab pada si ahli Taurat ini berat loh, sepertinya begitu. Tapi yang dua ini nggak dijelaskan siapa orangnya. Walaupun dicatat di Markus, tapi di dalam Lukas juga nggak diterangkan. Nah orang ketiga ada dalam Lukas, tapi Markus nggak catat itu. Jadi kita nggak tahu orang yang kedua dengan yang ketiga ini siapa sebenarnya. Nah sekarang kita lihat satu persatu dulu terhadap orang yang pertama. Nah orang yang pertama ini rupanya kalau dia tuh adalah seorang ahli Taurat. Jadi Tuhan Yesus tuh yakin bahwa orang ini tahu soal agama. Dia tahu soal kebenaran Taurat. Itu yang dia tahu. Dan ahli Taurat ini sebetulnya adalah orang yang menjadi tetap ahli Taurat. Itu karena mereka menolak Yesus sebagai Mesias. Karena sebagai ahli Taurat mereka tuh taunya Mesias itu nanti. Jadi kalau kita bandingkan dengan sekarang, sampai sekarang pun orang-orang Yahudi itu masih nungguin Mesias itu. Jadi Tuhan Yesus gak diakui. Nah orang yang gak mengakui Tuhan Yesus sekarang datang kepada Tuhan Yesus terus bilang aku mau ngikut engkau gitu loh. Nah jadi rupanya di sini kita melihat Tuhan Yesus melihat kepada orang yang pertama ini orang pertama ini orang yang gak serius ini. Dia yang mempelajari sesuatu, dia yang ikut komplotan orang-orang yang menolak Yesus tapi sekarang bilang mau ngikut Tuhan Yesus. Maka Tuhan Yesus bilang sepertinya gak usah. Nah jadi di sini kita melihat orang yang mengikut Tuhan itu sebetulnya adalah orang yang bukan cuma pura-pura bergaya mau mengikut Tuhan. Nah ini rupanya yang Tuhan Yesus tidak inginkan. Dan yang kedua menarik, waktu jawaban Tuhan Yesus bilang ini, jawaban berat itu dengan berkata serigala punya liang, burung punya sangkar, tapi anak manusia enggak ada.
Nah kalau dikatakan ini punya sangkar, ini punya liang, anak manusia enggak. Berarti kan Tuhan Yesus bilang ini berat benar. Sebab serigala punya sangkar dan punya liang dan burung punya sangkar, itu sesuatu yang normal. Sesuatu yang ada. Tapi di sini Tuhan Yesus bilang enggak. Jadi berarti dengan kata lain, di sini Tuhan Yesus mau berkata, jangan lagi kalau orang mengikut aku tuh mau untung. Sebab normal aja bisa tidak terjadi. Bahkan menjadi rugi mengikut Tuhan. Nah kalau rugi mau nggak ngikut? Nah itu kira-kira yang Tuhan Yesus mau berikan jawabannya. Nah tapi di sini pada waktu Tuhan Yesus bilang serigala dengan liang dan burung dengan sangkar. Di sini Tuhan Yesus tidak menuntut orang itu untuk tidak mau rugi atau mau rugi. Enggak. Yang Tuhan Yesus bilang adalah Tuhan Yesusnya yang tidak punya liang seperti serigala, tidak punya sangkar seperti burung. Ya, coba perhatikan di sini. Waktu Tuhan Yesus bilang itu, Tuhan Yesus sebut anak manusia. Jadi bukan engkau tidak punya, enggak ada. Jadi di sini Tuhan Yesus menaruh dirinya sendiri sebagai suatu contoh. Nah di sini kalau kita melihat begini, Tuhan Yesus rupanya ingin kalau orang mau mengikut dia. Itu tidak punya persepsi dulu dalam pikirannya, ngikut Tuhan tuh seperti begini-begini. Atau kalau seperti begitu, itu bukan ngikut Tuhan. Itu kan persepsi. Nah Tuhan ingin kalau kita mengikut dia, masuk ke dalam persepsi dia, jangan persepsi kita. Bagaimana dengan caranya? Caranya adalah lihat bagaimana kehidupan Tuhan Yesus. Nah jadi di sini kita melihat firman Tuhan itu bukan seperti kitab-kitab agama. Ya, kita mau sebut agama apapun, kitab agama. Kenapa? Kitab agama itu adalah kitab petunjuk. Ya. Mengajarkan orang harus gini. Orang jangan gini. Gitu. Tapi Tuhan ingin di dalam Alkitab ini adalah cerita bagaimana tentang Tuhan Yesus. Jadi kalau perjanjian lama tentang Tuhan Yesus yang lagi ditunggu kedatangannya. Perjanjian baru adalah tentang Tuhan Yesus yang sedang ada. Nah terus akhirnya kita melihat masih di perjanjian baru tentang Tuhan Yesus yang sudah pergi. Jadi seluruh kebenaran Alkitab ini bukan ajaran harus gini-gini atau gitu-gitu, tapi tentang Tuhan Yesus. Nah, beda yang kedua kita melihat di sini. Waktu Tuhan Yesus bilang serigala punya liang, burung punya sangkar, anak manusia enggak. Itu betul-betul Tuhan Yesus lakukan. Dengan kehidupan dia di dunia sebagai sebuah contoh yang konkret betul-betul nyata. Jadi Tuhan Yesus bukan cuma ngomong bilang, kalau kamu mau ngikut aku nanti rugi lu, enggak. Waktu Tuhan Yesus bilang begitu, menghadapi orang yang mau mengikut dia, Tuhan Yesus bilang, aku ini seperti begini loh. Jadi dengan kata lain, kamu siap gak kalau seperti aku yang seperti ini? Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, rupanya manusia itu memang adalah makhluk yang sangat mementingkan dirinya sendiri. Nah nanti kita akan lihat lebih jelas di akhir dari renungan kita hari ini. Tetapi di sini saya ingin mengajak kita melihat keinginan orang itu menjadi untung. Itu ternyata bukan hanya orang biasa umum. Tetapi orang percaya itu juga luar biasa kepengennya untung. Dan yang menarik yang dibilang hamba Tuhan juga begitu. Nah sebagai contoh, saya kebetulan ikut salah satu grup WA yang saya percaya semuanya itu udah lahir baru lah rupanya. Karena yang ngatur itu tuh betul-betul mementingkan itu. Tetapi cukup luas. Jadi salah satunya itu kita tahu pembantu Jokowi yang dari Papua, nah ini ikut di dalam grup ini. Terus beberapa juga politikus, tapi yang Kristen semuanya. Nah yang menarik, 1-2 hari ini orang mulai lemparkan isu tentang
Satu kejadian yang terjadi di Surabaya. Nah, saya berani sebut ini karena ini memang udah masuk koran ya. Jadi di mana seorang pendeta itu melecehkan puluhan wanita. Ya, ini masuk koran ya. Dan orang ini sebelum ketangkep basah, itu orang yang sangat kayaknya terlalu melampaui dari orang biasa gitu. Dia beli jam itu yang harganya 1,8. Nah, menurut beberapa dugaan, ya ini di berita ya, itu salah satu jam, jadi berarti ada banyak jam. Dan yang dikatakan salah satu jam yang termurah. Nah, jadi berarti ada beberapa jam yang jauh lebih mahal dari 1,8 M. Nah, saya bukan anti orang kaya, tetapi bagi saya, kalau orang itu bilang dia hamba Tuhan, saya setuju dengan Paus yang mengatakan bahwa seorang yang disebut hamba Tuhan, kalau dia berkelimpahan, itu adalah dosa. Nah, Paus gak bicara orang umumnya, orang Kristen atau orang percaya. Tapi yang dibilang pelayan Tuhan. Pelayan Tuhan bukan berarti harus kurang, harus cukup bahkan. Tetapi sampai berkelimpahannya melampaui batas. Itu betul-betul bertentangan dengan apa yang dia beritakan. Sebab yang dia beritakan adalah bagaimana kita membagi. Terus kalau dia nggak membagi, apa yang dia lakukan? Kan tidak sesuai dengan apa yang dia katakan. Nah, kembali di dalam keadaan demikian, Tuhan Yesus tuh selalu berkata, siap gak rugi kalau mau mengikut. Nah, saya ini akhir tahun kan, mencoba merefleksi diri. Kebetulan istri saya ini dengan anak pergi dengan keluarga istri. Ya, jadi saya ini punya waktu ini mulai kemarin sampai nanti tanggal 1 sendirian di rumah. Ya. Nah, saya memang bilang pada dia, saya ingin sendiri sudah di rumah. Saya pengen koreksi diri, refleksi diri, saya nggak pengen ketemu orang. Tapi saya juga nggak harapkan tahu-tahu hantu yang datang, enggak. Ya. Nah, tapi di sini saya tuh ingin sekali tanya kepada diri saya, apakah saya ini siap rugi di dalam mengikuti Tuhan? Belum tentu rugi, itu belum tentu. Tapi siap gak kalau itu terjadi? Ya. Nah, ini kembali Tuhan Yesus katakan kepada ahli Taurat. Jadi orang yang udah ngerti kebenaran, sudah tahu. Tapi kebenaran sebagai sebuah petunjuk. Nah, yang Tuhan Yesus ingin adalah kebenaran yang adalah di dalam dia, di dalam Tuhan Yesus. Oleh karena itu tidak heran kalau Yohanes waktu memulai Injilnya berkata, firman itu adalah Yesus sendiri. Jadi yang dibilang Alkitab atau firman Tuhan itu bukan petunjuk, tapi itulah diri Tuhan Yesus. Apa yang dia lakukan, apa yang dia kerjakan, apa yang dia katakan, semua ya itu firman. Nah, jadi bisa nggak kita itu masuk ke dalam kebenaran dia? Nah, yang saya sering kali terjadi dalam diri saya tuh punya kotak kemauan. Nah, karena ada kotak kemauan ini, saya ingin Tuhan itu masuk dalam kotak kemauan saya. Saya maunya begini-begini dan saya nggak mau yang itu, misalnya begitu. Nah, Tuhan tidak ingin sebagai orang yang mengikuti dia, kita masukin Tuhan ke dalam kotak, atau punya kotak aja pun Tuhan nggak mau. Yang Tuhan ingin kita masuk ke dalam kotaknya Tuhan. Nah, inilah yang pertama yang harus kita gumulkan. Nah, nanti kita akan loncat kepada yang pertama lagi. Sekarang kita lihat dulu yang kedua. Orang yang kedua dan yang ketiga. Nah, orang yang ketiga ini kan saya katakan tadi, dia tidak bilang dia mau mengikut. Ya. Tuhan Yesus tidak mengajak, dia langsung bilang. Jadi kayak seperti orang yang pertama. Tetapi di sini saya melihat beda. Beda karena orang yang ketiga ini sepertinya meneruskan orang yang kedua. Jadi orang yang pertama enggak. Tuhan Yesus katakan kepada dia. Ya. Tetapi orang yang ketiga lain, sepertinya meneruskan orang yang kedua.
Jadi kalau kita melihat di sini orang yang kedua di mana Tuhan Yesus bilang, ikut aku. Dan orang yang ketiga ini meneruskan. Nah kalau kita perhatikan yang kedua pada waktu Tuhan Yesus bilang ikut aku. Itu orang yang kedua itu bilang izinkan aku menguburkan orang tuaku. Sedangkan yang ketiga itu berkata apa? Aku mau pamitan dengan orang tuaku. Nah itu sebetulnya bersambungan. Ya. Nah ini sebagai contoh dulu. Yaitu terhadap orang kedua kembali. Yaitu pada waktu dia bilang izinkan aku menguburkan orang tuaku. Di sini sepertinya Tuhan Yesus tidak izinkan orang itu. Sehingga Tuhan Yesus menjawab orang mati akan menguburkan orang mati. Kamu yang hidup tuh ikut dan layani. Itu yang Tuhan Yesus ingin. Nah sekarang apa artinya? Apakah waktu orang itu bilang saya mau nungguin orang tua saya sama mati. Kan dengan kata lain saya tuh pengen setia kepada orang tua saya. Apakah Tuhan Yesus tidak setuju? Orang tuh menghormati orang tuanya. Nah saya yakin firman Tuhan tidak begitu. Bahkan Tuhan Yesus berkali-kali berkata. Atau rasul-rasul yang dipimpin oleh Roh Tuhan. Itu menuliskan jelas. Bahwa bukan hanya kita menghormati. Kita harus taat pada orang tua. Nah jadi sekarang di sini kenapa? Pada waktu orang itu bilang tunggu orang tuaku mati. Terus Tuhan Yesus tidak izinkan. Apakah karena Tuhan Yesus pengen dia dinomorsatukan? Nah ternyata memang Tuhan Yesus ingin dia dinomorsatukan. Orang tua ini nomor 2 kan. Nah sekarang apakah itu berarti kita diharuskan atau diajak untuk kurang ajar kepada orang tua? Enggak. Nah jadi jelas tidak kurang ajar itu bukan berarti menomorsatukan. Dengan kata lain waktu kita menomor 2kan orang tua. Itu dalam konteks kita sedang menghormati orang tua kita. Nah inilah urutan yang Tuhan Yesus ingin itu terjadi kepada kita. Memang jelas misalnya pada waktu Tuhan Yesus bilang kalau kamu mau ikut aku di dalam bagian lain. Kamu harus membenci orang tuamu. Nah kata membenci ini jangan kita terjemahkan dengan memusuhi orang tuamu. Atau menghancurkan, pokoknya yang negatif pada orang tua. Enggak. Sebab yang dikatakan membenci orang tua, membenci ini kata yang dipakai adalah emisesa. Dalam bahasa Yunani itu artinya menomor 2 kan orang tua. Jadi memang di dalam mengikut Tuhan, kita tidak boleh kurang ajar, tapi harus menghormati bahkan taat pada orang tua. Tapi tetap menomorsatukannya adalah Tuhan Yesus atau Tuhan Allah atau Allah Tritunggal. Jadi Tuhan baru orang tua. Nah di sini menarik ya. Kalau waktu dikatakan Tuhan yang nomor 1, orang tua baru nomor 2. Itu di bagian Efesus. Itu Paulus terjemahkan hal ini. Misalnya, Paulus berkata, taatilah orang tua. Taati ya orang tua. Di dalam Tuhan. Sudah, berarti kalau kita membaca kalimat itu, taati orang tua di dalam Tuhan. Berarti pada waktu orang tua tidak di dalam Tuhan, kita boleh tidak taati. Nah saya merasa itu memang betul tafsirannya begitu. Jadi taati orang tua pada waktu dia di dalam Tuhan, tapi waktu dia di luar Tuhan, kita nggak perlu taati. Sebab Tuhan yang nomor 1, dia yang nomor 2. Tapi harus hati-hati di sini. Waktu dikatakan tidak taati orang tua, itu bukan berarti kurang ajar. Karena Paulus itu menulisnya lengkap. Misalnya, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Dan hormatilah dia dalam segala hal. Nah jadi dengan kata lain pada waktu orang tua kita tidak di dalam Tuhan, kita boleh tidak taat. Tapi pada saat tidak taat itu, saat itu dalam konteks kita tetap menghormati dia. Ya. Nah tetap menghormati dia bisa dengan cara kita yang tidak taat itu. Dengan cara yang indah, jadi menyaku cara, bisa juga dengan motivasi. Jadi saya memang tidak taat tapi dalam motivasi saya tetap menghormati kamu.
Nah, jadi dengan kata lain di sini Tuhan Yesus ingin menekankan mengikut dia artinya menomorsatukan dia, menomorduakan orang lain termasuk orang tua dan yang lainnya. Nah, kalau kita melihat lebih jauh lagi di sini Tuhan Yesus tuh menuntut kita sebagai pengikut untuk betul-betul menaruh dia di atas segalanya. Dan dia menjadi model di mana kita tidak bisa tawar-menawar. Kita harus mengikutinya. Nah, sekarang kembali ke dalam orang kedua dan orang ketiga. Saya katakan orang ketiga meneruskan yang kedua. Nah, ini kan begini, Tuhan Yesus bilang, kamu ikut aku. Nah, orang yang kedua bilang, aku mau menguburkan orang tuaku. Terus Tuhan Yesus bilang, biarlah orang mati menguburkan orang mati, kamu ikut aku. Nah, terus orang ketiga ini rupanya langsung nyusul. Jadi kalau dia bilang, nunggu orang tua, itu kan kelamaan. Nah, itu gak boleh kata Tuhan Yesus. Nah, sekarang dia seperti menawar. Ya oke, aku gak nunggu kelamaan ya. Tapi sekarang aku yang lebih ringan. Aku mau pamit dulu nih ke orang tua. Nah, jadi di sini kita melihat orang yang ketiga ini bukan orang yang Tuhan Yesus gemar sampai tanpa dia minta Tuhan lakukan. Tapi karena memang dia meneruskan orang yang kedua. Nah, jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, di sini mari kita melihat apa arti dari jawaban orang kedua, terhadap orang kedua dan terhadap orang ketiga. Terhadap orang kedua pada waktu dia berkata, aku mau menguburkan orang tuaku dulu. Nah, waktu Tuhan Yesus berkata, biarlah orang mati menguburkan orang mati, tapi kamu ikut aku. Karena di situ rupanya timbul sebuah kayak kepercayaan atau pedoman. Di mana orang menganggap orang mati itu harus diurusi sampai beres semuanya. Nah, di sini Tuhan Yesus rupanya nggak pengen itu terjadi. Yang dia pengen kita tuh tidak sibuk dengan memikirkan kalau orang itu mati. Sebab orang itu belum mati. Dan kita tidak tahu kapan dia mati. Nah, jadi kalau kita bilang saya mau nunggu, loh, kapan? Sampai kapan nunggunya? Nah, ini yang Tuhan Yesus ingin. Tetapi sekarang kalau memang mau mengikut. Jadi jangan ditunda. Nah, kalau kita evaluasi diri kita, sebetulnya apa saja kelemahan kita dalam mengikut Tuhan? Mungkin kita bukan orang yang menentang Tuhan. Mungkin kita bukan orang yang melawan Tuhan. Apalagi menyerang Tuhan, tidak. Tetapi di dalam yang kita bilang kita mungkin taat pada Tuhan. Saya melihat dalam diri saya kelemahannya adalah saya sering atau hampir selalu menunda. Jadi misalnya saya tahu saya harus begini dan jangan begitu. Nah, sering kali itu kita tunda. Nah, di sini Tuhan Yesus ingin jangan tunda. Jangan tunda dengan dua alasan. Yang orang kedua tadi alasannya biar aku menguburkan orang tuaku. Karena itu cuma alasan. Dan orang yang ketiga bilang aku mau pamitan. Sebab kalau aku mau pamitan, orang yang ketiga itu Tuhan tidak izinkan. Nah, itu sebetulnya berlawanan atau berbeda dengan apa yang dialami oleh Elisa dalam perjanjian lama. Jadi dalam perjanjian lama ada cerita Elisa datang pada Elia. Terus Elia bilang, ayo kamu ikut aku. Nah, pada waktu itu Elisa bilang, oh tapi berikan aku waktu karena aku mau mencium atau kasarnya itu mau pamitan sama orang tuaku. Dan apa yang dikatakan oleh Elia? Ternyata Elia mengizinkan, ya silakan. Jadi di sini sebetulnya Tuhan Yesus pada waktu bilang, jangan, itu bukan berarti menolak. Karena sebetulnya pamit memang harus. Tapi tahu, karena orang ini memang nyari-nyari untuk menunda. Nah, jadi dengan kata lain di sini jelas Tuhan Yesus bilang, sekarang kamu ikut aku sudah. Jangan tunda-tunda. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya melihat di dalam kehidupan kita ada banyak hal. Kembali, bukan karena kita melakukan kesalahan, tapi kita menunda melakukan kebenaran. Dosa yang ada di dalam Alkitab itu adalah kita tidak mencapai sasaran Allah.
itu dosa. Jadi kalau ada sasaran Allah dan itu kita tidak lakukan, itu adalah dosa. Jadi dosa itu bukan melakukan pelanggaran. Tapi tidak melakukan sesuatu yang sesuai dengan sasaran Allah, itu sudah dosa. Nah di sini Tuhan ingin dosa atau tidak mencapai sasaran itu harus dibenarkan. Itu sekarang, bukan nunda. Bukan nunda nanti. Apalagi kalau kita melihat terhadap dosa itu sendiri. Saya pernah baca satu buku yang ditulis oleh Agustinus Bapak Gereja. Yaitu judulnya The Confessions, pengakuan dosa dia. Nah rupanya buku itu nggak terlalu tebal-tebal banget. 180 sekian halaman. Tapi buku yang tidak tebal sekali, itu kalau kita mau baca, saya ya jamin kita ini, atau level kita lah ya, nggak akan bisa mengerti satu kali baca sampai habis. Saya yakin. Seorang guru teologi pun saya yakin. Baca buku dia itu satu kali terus ngerti, nggak mungkin. Sebab di dalam apa yang dia uraikan itu punya latar belakang. Nah ini yang menariknya. Jadi kalau kita baca ini kita mesti lihat latar belakang kenapa Agustinus berkata begini dan begitu. Nah menarik sekali. Di situ di tengah-tengahnya dia menceritakan pergumulan dia terhadap dosa. Di mana pada waktu dia menghadapi dosa, dia sering kali berkata kepada dirinya, ya sekarang saya harus membereskan ini. Jangan lakukan lagi. Tapi pada waktu saya putuskan sekarang, ternyata diri saya langsung berontak. Terus berkata kepada diri saya lagi, jangan sekarang, nanti aja. Toh masih ada waktu. Nah pada waktu saya berkata, ya udah saya ikuti nanti aja, masih ada waktu. Tahu-tahu diri saya menyerang diri saya yang tadi. Bilang, enggak sekarang. Begitu saya bilang sekarang, diri saya menyerang saya. Bilang, enggak, tunda. Itu diucapkan oleh Agustinus itu beberapa halaman di bagian tengah buku itu. Jadi dengan kata lain sebetulnya kita itu bisa gagal karena belum tentu kita melakukan yang jahat. Tapi menunda kebaikan itu sudah berdosa. Nah jadi kalau saya evaluasi ke belakang selama 1 tahun. Saya melihat kelemahan saya tuh di situ. Dan itu kelemahan banyak orang dan mungkin kita semua punya kelemahannya itu. Yaitu menunda melakukan sesuatu yang baik. Nah kembali Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kalau kita melihat dihubungkan dengan orang yang pertama dan kedua, ketiga. Dan kita coba gabungkan. Di sini rupanya Tuhan Yesus tuh ingin. Atau paling tidak si penulis Lukas tuh menyusun percakapan itu menjadi sebuah kesimpulan. Yaitu yang pertama, kalau mau mengikut Tuhan, itu sekarang. Itu inti dari ketiganya. Nah di sini kita melihat karena rupanya manusia itu adalah makhluk yang betul-betul konsumtif. Artinya manusia yang berdagang dengan dirinya dan berdagang dengan dunianya. Sebagai satu contoh, kalau misalnya kita melihat sebuah kecelakaan. Melihat ada kecelakaan, 2 mobil tabrakan. Terus kita dapat berita, yang satu hancur, meninggal, yang satu lagi itu selamat. Dan kebetulan kita tahu di dalam kecelakaan itu, nggak tahu yang selamat atau yang tidak selamat, itu ada anak kita. Yang mana yang kita harapkan anak kita berada? Saya yakin semua pengen di tempat yang selamat, mobil yang selamat, bukan yang celaka. Ya. Nah ini yang terjadi. Saya teringat satu kali pada waktu Desember beberapa tahun yang lalu. Kebetulan saya pada waktu itu masih tinggal di Vancouver. Nah waktu menjelang Natal pokoknya bulan Desember. Itu rombongan pemuda gereja yang saya layani itu pergi ke satu gunung namanya Whistler, gunung es. Singkatnya sore-sore pulang, tapi ya tempat tamasya jadi agak macet dan karena snowing terus salju maka licin kan.
Jadi semua harus pelan-pelan. Jadi yang direncanakan berangkat sore terus kira-kira jam 7-an sampai, itu ternyata jam 9 lewat. Nah saya dengan istri nunggu di rumah dengan mengajak teman. Suami istri yang anaknya juga ada ngikut dalam rombongan itu. Tahu-tahu kita lagi duduk itu ada telepon. Dari salah satu pemuda itu. Terus bilang, Pak Steve, jangan kaget katanya. Mobil si X itu kecelakaan. Saya belum tahu kecelakaannya sampai mana. Karena saya ini ada di belakang. Si X itu mobilnya di depan. Agak jauh, jadi ada beberapa mobil. Dan semua terhenti karena si X itu kecelakaan. Dan saya tahu karena salah satu penumpang dari X itu, mobil X itu bilang, kami yang kecelakaan. Nah di situ ada anak saya di mobil X itu dengan anak yang makan dengan saya ini orang tuanya. Nah pada waktu itu menarik ya, kita ini manusia yang munafik ya sebetulnya. Jadi saya bilang kepada teman yang lagi makan nih, ya semoga anak kamu yang selamat. Gitu ya. Dia juga begitu. Enggak, semoga anak Pak Steve yang selamat. Gitu. Nah terus udah, akhirnya kita pergi kan ke tempat kecelakaannya. Walaupun itu memakan waktu lama. Nah singkatnya pada waktu di tengah jalan dikasih tahu, enggak kami udah berangkat ke rumah sakit. Jadi kita belok lagi ke rumah sakit. Nah waktu berangkat dikasih tahu sekarang udah di rumah sakit. Nah yang telepon itu bilang, di mobil si X itu saya nggak tahu siapa yang kecelakaan. Siapa yang kena akibatnya. Tapi yang pasti sudah aman disebut ini dan itu. Rupanya ini dan itu tuh anak yang makan sama saya itu. Nah kan dia duduk sebelah saya. Jadi saya langsung lihat mukanya. Wah langsung kelihatan lah. Kayak orang tuh abis ditekan lehernya sampai darah gak keluar terus dilepas. Jadi bahagia. Dan saya lihat istri saya langsung cemberut. Ya. Nah saya juga lihat hati saya. Hati saya juga bilang, ya kenapa bukan anak saya yang selamat. Ya. Nah memang walaupun akhirnya begitu kita sampai rumah sakit ternyata baru ketahuan semuanya ya selamat. Cuma mobilnya hancur. Tapi di situ satu gambaran bahwa kita ini sebetulnya makhluk yang mau untung. Memang pada awalnya manusia itu sebetulnya kalau dibagi 3 tingkatan. Itu yang pertama dia selfish. Selfish itu masih boleh. Karena apa? Selfish itu mementingkan diri sendiri. Tidak pikirkan bagaimana orang lain. Pokok saya untung, saya nggak rugi. Nah orang lain bisa tidak rugi. Orang lain bisa lebih untung daripada saya. Saya nggak iri, saya nggak apa-apa. Silakan. Mereka punya, mereka own business. Udah, bukan urusan saya. Saya pokoknya tidak rugi. Itu ya, itu selfish. Tapi rupanya orang gak berhenti di situ. Dia naik kedua, dia mulai egois. Nah yang dibilang egois adalah mulai mikirkan. Pokoknya orang lain jangan lebih dari saya. Nah ini kan beda jadi. Orang lain jangan lebih daripada saya. Nah akhirnya berkembang menjadi greedy. Serakah. Nah yang dibilang serakah adalah di mana saya harus menjadi paling atas, yang lain boleh hancur. Nah manusia itu ke situ, semuanya ke situ. Dan makin sudah terjawab yang di atas, itu makin cepat dan serakah itu makin. Ya. Sebagai satu contoh, kita lihat buktinya. Orang yang level mana yang paling kemungkinan besar menjadi maling? Nah kalau saya berkata begitu mungkin Bapak Ibu akan langsung bilang, oh orang yang kemungkinan jadi maling orang yang gak punya. Salah. Orang yang punya keinginan menjadi maling itu semua orang kaya. Nah di sini kita karena yang pertama konteks waktu saya bilang maling itu kita taruh di level orang bawah. Maling itu nyolongnya apa? Nyolongnya dompet, nyolongnya itu kuaci begitu. Ya. Padahal yang dibilang maling itu dalam jumlah besar pun itu maling. Misalnya koruptor, koruptor ya maling. Nah jadi di sini kita melihat
orang yang dibilang maling itu sudah level greedy berarti. Rakus, serakah. Nah orang yang level situ biasanya orang yang kaya. Bukan kaya karena usaha. Kalau kaya karena usaha, jerih payahnya, perjuangannya, itu mungkin lain. Tapi kayanya karena maling. Nah orang yang kaya karena maling itu tambah ingin jadi malingnya itu kuat. Tambah gak tahannya itu kuat. Ya. Nah di sini kita melihat inilah manusia. Nah jadi keseluruhan bagian ini sebetulnya Tuhan tuh ingin mengajak kita melihat beberapa hal. Yang pertama, jangan menunda di dalam harus melakukan sesuatu. Sebab menunda itu bisa membuat kita justru menjadi berdosa. Nah yang kedua adalah kita siap melakukan sesuatu sekarang dengan kalau rugi pun itu oke. Nah kalau dengan rugi pun oke, itu kembali sekarang kita melihat manusia itu yang dibilang tadi greedy. Ternyata itu bisa sampai menyerang manusia yang lain. Pokoknya supaya saya untung sampai menghancurkan yang lain. Nah kalau kita melihat di dalam masalah agama, itu sering yang terjadi. Orang yang bukan Kristen itu menyerang Kristen. Itu di mana-mana. Tetapi apakah ini berarti gambaran orang Kristen itu adalah orang baik? Karena orang Kristen bukan nyerang yang lain, tapi orang Kristen yang diserang. Apakah gambaran ini orang baik? Ternyata belum tentu. Sebab kita kadang-kali seorang Kristen tidak nyerang, itu belum tentu karena kita baik, tapi karena mungkin belum ada kesempatan untuk jahatnya. Atau mungkin kita belum ada kekuatan atau kalah kuat dengan yang lain sehingga kita nggak bisa berbuat jahat karena kita kalah kuat. Nah jadi di sini kita harus hati-hati. Ada buku yang saya baca ya. Ini memang bukan ditulis oleh orang Kristen ya. Tetapi dia memberikan datanya itu detail. Jadi kita nggak bisa mungkir sebetulnya. Di mana dia gambarkan kekristenan atau daerah-daerah Kristen. Itu kalau tidak ada agama lain yang menyerang, mereka akan nyerang sesama Kristen. Ini yang digambarkan dan detail, bukti-bukti contohnya itu banyak. Nah salah satunya kita bisa lihat adalah apa yang terjadi gereja terhadap jemaatnya. Nah gereja terhadap jemaat itu kita melihat dalam konteks besar yaitu pada abad tahun 15 sekian, abad 16. Nah kita lihat gereja pada waktu mau bangun kemegahan yang mewah luar biasa. Sampai akhirnya membuat penipuan di dalam doktrin. Dan itu diserang oleh Martin Luther. Tetapi apa yang terjadi yang gereja lakukan terhadap Martin Luther? Oh Martin Luther dikejar-kejar harus mati. Dibunuh. Padahal Martin Luther adalah orang yang betul-betul sudah bayar harga. Dia bayar harga dengan melepas hak dia sebagai seorang yang punya titel tinggi dalam bidang hukum untuk menjadi pelayan Tuhan. Nah ini diserang karena apa? Karena gereja merasa keinginan dia untuk terlalu megah itu dihalangi oleh Martin Luther. Nah terus kita melihat orang-orang lain, tokoh Kristen itu bisa menyerang tokoh Kristen. Saya akan ambil contoh. Ini tokoh Kristen yang mungkin membuat kita kaget. John Calvin. Siapa yang gak kenal nama John Calvin? Hampir semua kenal. Orang yang hebat luar biasa. Pandainya luar biasa. Dan ketat di dalam doktrin. Tapi apa yang terjadi? Pada waktu yang bersamaan dengan dia. Ada satu orang namanya Michael Servetus. Michael Servetus ini orang pandainya bukan main. Sehingga umur 14 tahun. Michael Servetus bisa fasih berbahasa dengan 5 bahasa. Yaitu Inggris, Perancis, Latin, Ibrani, Yunani. Fasih. Ya. Kita mungkin fasihnya 3. Indonesia, Jawa, Sunda. Gitu ya. Ini 5 bahasa dengan fasih. Dan mulai umur 14 diketahui bahwa dia sudah gemar dengan filsafat. Jadi bisa bayangin ini orang hebatnya luar biasa. Nah kebetulan dia punya
pemahaman doktrin tentang Tritunggal yang aneh. Ya, ini belum sesat, bukan sesat. Aneh menurut banyak orang. Nah, terlepas daripada aneh atau sekalipun misalnya sesat, apakah harus dihukum? Nah, ini kita melihat apa yang dilakukan terhadap Michael Servetus yang dianggap aneh. Ternyata Calvin menyuruh seorang bernama William Farel untuk mengikat Servetus di sebuah tiang. Mengikat dan dibakar hidup-hidup. Kita bisa bayangkan. Ini dilakukan, anggap Servetus itu betul-betul sesat, anggap. Tapi apakah boleh melakukan itu? Dan itu menyuruh tangan-tangan orang lain. Jadi bukan dengan tangannya sendiri. Nah, jadi di sini saya mengajak kita melihat bahwa sebagai tokoh Kristen, apalagi kita, pada waktu kita menunda melakukan kebenaran, pada waktu itu keinginan berbuat jahat karena greedy, karena ingin paling atas, maka bukan mustahil kita menjadi orang yang berbuat jahat. Nah, di sini Tuhan Yesus itu ingin sekali para pengikutnya itu berani bertindak secepat mungkin, yaitu sekarang untuk benar di hadapan Tuhan. Nah, sebagai satu hal lagi, saya tuh punya target untuk melakukan baca Alkitab tuh sekian-sekian dan seterusnya. Nah, rupanya menarik, saya akan ngaku dosa di hadapan Bapak Ibu. Menariknya target itu saya rencanakan, mulai akan saya lakukan mulai 1 Januari. Nah, pada waktu saya persiapan ini saya mulai pikir, kenapa saya punya rencana, kenapa nggak mulai dari sekarang saya lakukannya? Kenapa mesti tunggu 1 Januari? Nah, saya mulai berdalih dengan pikiran saya yang jahat tadi. Dengan bilang, ya kita mulai dengan tahun baru, dengan program yang baru, begitu loh. Berangkat ke tempat yang baru, dengan cara yang baru, seperti itu. Tetapi kalau saya mau pikirkan lagi lebih serius, maka saya menemukan diri saya, sebetulnya saya sedang menunda. Tapi menghalalkan cara dengan mengambil waktu atau tanggal. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, marilah kita menutup tahun ini dan kita lihat kelemahan-kelemahan kita. Untuk memasuki tahun yang baru, jangan kita melakukan kesalahan yang sama dengan menunda. Nah, biarlah kesalahan-kesalahan yang lalu bisa betul-betul terkubur dan kita mulai menjadi pengikut Tuhan yang setia mulai sekarang. Jadi jangan tunggu mulai tanggal 1 sekarang. Nah, itu yang janji saya kepada diri saya dan saya mengajak kita semua dengan 3 orang yang sebagai contoh yang diambil oleh Lukas dan Matius. Marilah kita betul-betul menjadi pengikut Tuhan yang tidak menunda lagi. Mari kita masuk dalam Tuhan. Ya Bapa yang ada di dalam surga, tolonglah ya Tuhan dalam hidup kami, supaya kami benar-benar boleh menjadi pengikut Tuhan. Pengikut yang benar-benar bukan punya persepsi sendiri dan menebak-nebak sendiri. Tapi menjadi pengikut Tuhan dengan melihat Engkau adalah firman yang hidup yang kami lihat. Dan kami harus menjadi serupa dengan Engkau. Ya Bapak, tolonglah supaya kami jangan menunda keputusan-keputusan untuk berani hidup bersama dengan Engkau. Untuk benar-benar boleh berjalan bersama-Mu dan kami boleh melayani-Mu. Bapa, kami akan tutup tahun ini. Biarlah Tuhan berikan kami kekuatan untuk menutup semua kelemahan kami. Dan kami akan masuki tahun baru. Biarlah dalam tahun yang baru, Tuhan juga yang memberikan kami kekuatan untuk melakukan apa yang Tuhan inginkan. Terima kasih Tuhan, dengarkan doa kami. Karena hanya dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami mohon dan berdoa. Amin.